Ya, itu kemarin itu Pak Fauzi ketika sampai saya perlihatkan wajah Pak Nano, dia ketakutan, matanya langsung gitu. Ampun panas dia Pak Fauzinya. Begitu siapa? Pak Nano itu langsung dia ketakutan dia. Ampun saya makin kelihatan, dia ketakutan dia. Katanya wajahnya beda gitu, nggak seperti Pak Nano. Ada cahayanya gitu, Pak, saya tanya itu. Lain ya. Lain. Tapi dia ketakutan Pak itu. Iya. Nah ini. Tapi puji Tuhan, sembuh. Pekan kerja saya ketika dan berkat Tuhan dan berbuat kita disertai dan pelayanan kemarin sukses, ketika sembuh. Makanya nangis dia mulai merasa terlepas, nangis jadi maka saya suruh apa itu, saya suruh sebut terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Itu nggak mau waktu itu Pak. Terus Makanya dia melakukan itu kemarin. Tapi terus setelah ini Mas Wahyu ajak mau berdoa ya? Mau Pak, saya ajak. Dan sekarang dari kemarin sampai sekarang setelahnya lagu-lagu Kristen sekarang. Oh, puji Tuhan. Penuh sinar kemuliaan Tuhan saya jadi gitu dia. Iya. Dia senang malah ke rohani sekarang, rohani Kristen sekarang. Berkatlah tanganku kudus. Nah itu lagu kumpulan itu dengerin semua. Itu dengerin sekarang. Siang, pagi, malam, gitu terus. Oke ya. Oke ya, jadi ini untuk pembukaan. Jadi kesaksian ini dengan kesaksian ini kita belajar. Nah, seperti Musa ini ketika sering menghadap Tuhan, wajahnya bercahaya. Nah, jadi terus apakah itu bisa berlaku sampai sekarang? Ini kan kemarin itu bisa dibuktikan gitu ya, padahal kan cuma lewat video call, ya kan? Lewat video call. Padahal sebenarnya saya lihat dia ini kayak ada sesuatu yang buram gitu, gambarnya nggak jelas. Padahal lihat Mas Wahyu ini jelas, tapi ketika ke orang ini agak beda gitu. Nah, terus ketika di video call wajahnya ke saya ini langsung memang ketakutan gitu, ampun gitu ya, takut. Nah ini yang Tuhan mau buktikan ke kita, bahwa apa yang terjadi kepada Musa ketika dia menghadap Tuhan, itu pun bisa berlaku atas kita ya. Coba kita baca di Keluaran 34 ya. Nah, ketika Musa di gunung untuk mendapatkan kitab Taurat ya, mendapatkan firman Tuhan. Keluaran 34 ayat 27 sampai yang ke-30. Oke ya. Oke, kita baca demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu
bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ya, jadi apa yang pernah kita baca, pernah kita pelajari di Keluaran ini, bahwa kulit Musa ini bercahaya. Ini bukan hanya berlaku pada masa itu, ya, ini. Jadi benar-benar terjadi untuk kita juga, gitu ya. Nah ini, jadi kita perlu melihat terus bagaimana supaya kita memiliki bisa dibilang aura, dibilang auranya Tuhan atau wajah kemuliaan dari Tuhan itu supaya ada pada kita. Nah, ini kuncinya di sini. Yang pertama ini ya, ayat 27, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ya, artinya kalau Musa disuruh menulis, orang yang biasa menulis ini pasti mendapat inspirasi, mendapat ilham roh. Ya. Nah, terus ayat 28, Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Ya, 40 hari 40 malam lamanya. Ya, kalau ini enggak harus kita tiru-tiru di atas gunung terus 40 hari 40 malam enggak makan, enggak minum, nanti enggak kuat, semaput nanti ya kan. Tapi maksudnya, maksudnya ini sering-sering ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Adakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau di sini dikatakan tidak makan roti dan tidak minum air, ini juga menunjukkan ini. Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, artinya ada firman yang bisa membuat kekuatan baru, ya, ada kekuatan yang dari dalam. Jadi ya memang roti dan minuman itu untuk kebutuhan jasmani kita, tetapi di dalam jasmani kita ada manusia roh. Nah, manusia roh ini berpengaruh dari dalam keluar, ya, dari dalam keluar. Jadi kalau manusia roh kita ini kuat, ini akan tercermin di kehidupan kita, di wajah kita ini akan tercermin. Ya, nah ini yang dikatakan bahwa tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah, terus ayat 29, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Nah, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi yang menyebabkan kulit mukanya bercahaya ini karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita berbicara dengan Tuhan? Ya kan? Nah, gini, perlu kita tahu bagaimana caranya kita berbicara dengan Tuhan. Nah, coba ada yang pernah ngalami belum berbicara, ngobrol sama Tuhan gitu? Ada yang pernah dengar suara Tuhan terus kita jawab itu, ada enggak? Tapi kalau feeling kayak apa, persepsi rasa seperti kayak ibarat gini, kita mau nyebrang tapi nggak jadi gitu, kayak jangan nyebrang, oh ternyata benar ketika
ketika kita nggak nyebrang ternyata di depan ada tabrakan, untung nggak nyebrang. Ya. Kayak gitu Oke, pernah. ada. Tapi kalau bicara dengan Tuhan belum. Belum. Nah, ini sesuatu yang baru lagi. Oke, ya. Ini penting. Jadi perlu kita tahu kalau kita ini sudah semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan sering namanya berbicara dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sebenarnya bukan hal yang terlalu sulit gitu, enggak. Tuhan itu tahu segala bahasa, ya kan? Tetapi itu bahasa hati yang bisa didengar, bisa ini Tuhan, karena Tuhan tuh lihatnya ke hati, ya. Karena Tuhan tahu mulut kita ini sering beda dengan hati kita, tetapi Tuhan tahu isi hati kita, gitu ya. Nah, jadi coba gini, pernah enggak ada yang suka merenung terus ngomong dalam hati, berbicara dalam hati, ya kan? Misalnya pas ngalami kesedihan, ngalami masalah, terus berbicara dalam hati seperti ini, Tuhan, ini kok kenapa sih kok sering terjadi seperti ini, ya kan? Sering, Pak. Nah, itu yang namanya berbicara dengan Tuhan. Nah, berbicara, cuma kadang-kadang kan kita nggak nyadari itu, ya, nggak nyadari. Nah, kadang-kadang itu terjadi, ada komunikasi. Jadi seakan-akan kita berbicara, terus ada yang jawab pertanyaan-pertanyaan kita, ya kan? Ada yang jawab gitu. Oh, ini kayak gini loh. Nah, dijelaskan, ada penjelasannya di pikiran kita itu, kayak ada penjelasan itu. Nah, ini yang belajar berbicara dengan Tuhan, ya. Nah, ini jadi ternyata Musa mendapatkan wajah penuh kemuliaan. Ini kuncinya yaitu berbicara dengan Tuhan, ya. Nah, terus efeknya apa? Nah, kalau kita penuh kemuliaan, sebenarnya iblis ini kan juga tahu, ya, ada apa ya, dia tahu bahwa kita ini penuh pengurapan gitu. Makanya nanti ketika mendoakan orang, ya seperti yang kemarin yang Mas Wahyu layani ini, siapa Fauzia ini jelas dari Muslim, ya. Ini langsung ketakutan, ya, lihat wajah saya ini serem mungkin ya, jadi takut ya. Bagi dia ini menakutkan. Nah, wajahnya ada cahayanya gitu Pak kemarin. Nah, itu padahal kita yang orang kayak gini kan merasa biasa-biasa saja gitu, ya kan? Nah, kita ini biasa. Nah, ini makanya di hadapan roh setan, ya, di hadapan setan ini melihat kita ini wajahnya bercahaya. Makanya jangan heran kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, ini semakin banyak gangguannya, makin banyak gangguannya. Nah, kenapa? Jadi sadar atau tidak, ini kita ini penuh kemuliaan, ada cahaya yang menerangi kita. Wajah kita ini beda. Amin. Nah, itu makanya kadang-kadang pandangan orang ke kita kok terus berubah gitu. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh, mereka lihat wajah kita ini aneh gitu, berbeda gitu. Nah, ini ya, mungkin nih. Oke, kita akan sharing hal ini supaya kita semakin mengerti, semakin memahami. Nah, terus supaya kita bisa menyerap kuasa, menyerap kasih Tuhan, menyerap sesuatu yang dari Tuhan ini, gitu ya. Nah, ini oke. Saya kira ini kita sharing aja santai ya. Ini untuk pembukaannya ya. Oke, mungkin ada yang pernah ngalami atau malah pengen seperti ini gitu. Gimana caranya? Ya, sesuai pengalaman biar. Kalau saya pernah ngalami ini Pak, dijak jalan Tuhan.
Saya baca Tuhan apa? Diajak terbang. Dalam tantangan yang luka ini, semua firman Tuhan dengar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang ke belakang. Diajak terbang terus muter sampai siang saya. Firman itu beratus-ratus kali di telinga saya. Untuk saya terbang itu. Berarti Roy Mas Wahyu melayang-layang waktu itu. Jadi berdoa terus saat itu. Saya benar-benar cari Tuhan itu, tapi saya pakai kecelakaan saya. Saya hormat kenalnya saat itu hantunya. Iya, iya. Itu tidak terima. Akhirnya saya jatuh di alun-alun itu. Dan waktu saya Tuhan datang, malah datang saya. Saya diajak jalan-jalan. Saya dihibur ya. Diajak terbang terus ngikut itu. Saya di depan saya yang luka-luka dinampakkan ke saya semua. Saya jalan terus-menerus. Firman Tuhan itu mendengar di telinga terus. Berdengar terus. Akulah jalan kebenaran itu. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapak kalau sudah balik. Terus sampai siang itu, Pak. Sampai saya melek. Sampai jam 7 itu. Iya, iya. Firman Tuhan itu sampai berdenging di kuping saya. Itu loh. Pas saya diajak. Oke ya. Itu setengah gimana ya? Aneh gitu loh, Pak. Oke. Ya. Nah, cuma jangan pengen kayak Mas Wahyu berbicara dengan Tuhan terus harus tabrakan dulu kan. Jangan nunggu itu. Bahaya. Jadi maksudnya selama kita sehat. Nah, sekarang sebelum hal-hal seperti ini kejadian, nah kan enakan kita belajar dulu bagaimana bisa berjumpa dengan Tuhan tuh waktu doa. Terus kadang itu kalau kita lagi di jalan menyembah itu bisa ketemu berjumpa dengan Tuhan. Kadang tuh Tuhan tuh bisikan apapun, kayak ada kayak apa film diputar itu Tuhan mau berbicara seperti kita lihat film bisa tuh. Terus yang paling sering itu yaitu kayak diperlihatkan Tuhan mau bicara tuh kayak diperlihatkan harus ada gini gitu. Lewat apa? Bisian atau? Enggak, kayak di gambaran di kepala ada gambaran, kayak video gambaran diputarkan video kayak gitu ya. Lihat kita nonton film. Ya, oke. Tuh. Pertama itu kali memang nggak percaya sih apa ini Tuhan, tapi lama-lamaan Tuhan kasih tahu akhirnya tahu, oh ini yang akan terjadi, apa ini yang mau Tuhan sampaikan, ada peringatan apa ini itu semuanya itu. Oke. Ya, oke ya. Setidaknya kan sudah ada gambarannya untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Ya, jadi nggak harus ngalami kayak Mas Wahyu lah, janganlah ya. Jangan ditegur keras dulu ya kan. Nah, ini kita yang harus belajar untuk mendekat ke Tuhan. Ya, mendekat ke Tuhan supaya ini tadi dengan penyembahan, dengan menyembah. Nah, kapan menyembahnya? Ternyata kan nggak harus di tempat-tempat tertentu, tetapi setiap waktu di jalan pun bisa gitu. Di jalan sambil naik motor gitu kan. Naik motor kita nyembah itu tahu-tahu bisa berbicara, ada komunikasi. Itu ya. Ada komunikasi dengan Tuhan. Nah, itu yang seringkali membuat kita ini lebih berhikmat. Itu lebih berhikmat lah. Yang pernah ngalami namanya kena serangan santet, kena namanya guna-guna, terus apa namanya tenaga dalam ya. Ini seperti yang kejadian kemarin yang seperti kita doakan orang yang dibawa Mas Wahyu ini. Nah, jadi kalau kita sering berbicara dengan Tuhan, itu sebenarnya ada selubung yang menutupi kita. Jadi kenapa sih wajah kita bisa bercahaya? Terus kadang-kadang orang lihat kita ini seperti dilingkupi cahaya gitu ya. Nah, itu jadi ada kuasa seperti ini untuk melindungi kita. Karena kita sering berdoa, Tuhan pagari bentengi kami
dengan kubah yang terbuat dari darah anak domba, ya. Nah, itu yang nutupi kita, menudungi kita. Tetapi kalau dalam roh ini seperti kaca yang tebal gitu, cuma tembus pandang, ya. Jadi ketika ada serangan, kita nggak akan kena. Itu makanya kita perlu belajar soal ini. Jadi supaya kalaupun ada serangan balik atau ada ini, bisa mental itu sering kita doakan. Nah, seperti mulut kita sering mengucapkan firman, seperti Musa ketika turun ini kan firman ada di tangannya, selalu membawa firman, ya. Ini penting, selalu membawa firman, karena dengan kita percaya firman ada perlindungan. Ini seperti yang kejadian dulu di Surabaya ini pernah kejadian gini. Jadi zaman 30 SPKI ini kan zaman rawan-rawannya, ya. Nah, tiba-tiba ada orang, anak Tuhan ini sering bawa Alkitab kecil, The Gideon itu kan, yang kecil itu kan. Nah, dikantongi gitu. Nah, terus tiba-tiba ada baku tembak, yang nggak tahu, pokoknya ada peluru nyasar gitu aja, tiba-tiba kena ke dia tumbang, dipikir wah ini sudah mati ini kan. Nah, ternyata setelah itu buka mata dia, wah ini apakah sudah sampai surga ini, mungkin ya, mungkin sudah sampai surga atau sampai mana ini. Wah, ternyata masih di Surabaya, artinya ini dia nggak terjadi apa-apa. Nah, terus setelah diraba-raba, ini ada Alkitab itu. Nah, terus diambil Alkitabnya, ternyata Alkitab ini yang jebol gitu, kena peluru, tapi nggak sampai ke tubuhnya. Nah, jadi intinya bukan Alkitabnya yang hebat, tapi firman yang dia percayai. Kemana-mana selalu bawa firman. Ketika berdoa membentengi rumah, diperkatakan inilah firman Tuhan, ya kan. Engkau akan memagari, membentengi dengan tembok berapi. Nah, diucapkan terus, ini artinya memperkatakan firman terus. Nah, jadi sebenarnya memperkatakan firman ini seperti waktu kita buka pintu rumah. Ketika bangun pagi-pagi buka pintu, perkatakan firman, terbukalah pintu-pintu berkat saat ini, ya kan. Tingkap-tingkap langit terbuka dalam nama Yesus. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Oke, ya, saya kira ini kita akan berdoa untuk yang sakit sekarang. Oke, ya, jadi sehat, jadi bersandar kepada Tuhan. Oke, ya. Saya kurang sih. Doakan untuk neneknya, ini sakit kaki. Nah, nggak tahu seperti apa, apakah ini medis karena umur atau ada gangguan, itu yang perlu kita cek, ya. Oke. Tuhan Kristus, sekali lagi dengan hormat kami mohon pengurapan kuasa Tuhan. Surahkan urapan kuasa-Mu saat ini, dan kami berdoa adapun kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang menempel atau melekat pada nenek ini, Tuhan, yang membawa sakit penyakit, ataukah penyakit medis atau faktor umur, kiranya Tuhan juga nyatakan tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka dalam nama Yesus. Ya, kalau ini jelas gangguan, bukan faktor umur juga, karena Tuhan perlihatkan ini seperti pohon yang rapuh gitu, ya, artinya memang sudah umurnya. Umur berapa ya neneknya? 70 ada? 70-an ya? 100. Nah, ini ya jelas lah, faktor umur ini ya luar biasa sampai umur 100.
Itu. Tadi saya sempat ngomong kayak ini loh Pak, kayak akar-akarnya itu kayak lepas gitu, tapi takutnya nanti masa umurnya segitu ternyata aku nggak berani ngomong. Haleluya, 100, ini sudah luar biasa. Nah itu karena umurnya 100, jadi faktor umur. Ya kita tetap doakan untuk kesehatannya, untuk keselamatannya. Oke ya. Ini jadi kita pun bisa ngecek apakah ini penyakit medis atau bukan. Kalau yang bukan ya kita katakan bukan. Kalau yang memang ini medis gitu. Ya di situ ada roh nggak bisa makan. Nah itu makanya jadi kurus ya kan. Badannya lemah. Nah ini supaya Tuhan sembuhkan saat ini. Kemarin sudah sempat bisa makan ya Bang ya. Sempat bisa. Sudah enakan gitu kan. Waktu kita sebelum doa mau nelan air aja susah gitu, sakit gitu. Jadi kita akan doa supaya malam ini juga Tuhan sembuhkan. Ya percaya ya bahwa Tuhan itu sanggup sembuhkan orang-orang sakit. Oke, kita akan doa untuk saudara kita Yanto ya. Oke, kita sama-sama satukan hati, satukan roh kita untuk berdoa. Pengurapan kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan kuasamu, Tuhan pertajam pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman kami untuk mendeteksi dan melihat. Adapun kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang menempel melekat pada atau saudara kita Edianto, ada teguran Tuhan itu terjadi karena perkataan dan juga kesopanannya ya. Jadi itu membuat mungkin orang sakit hati, kepahitan dari perkataannya itu. Ya nggak tahu siapa yang tahu, cuma saudara kita ini ya. Nah jadi harus merubah itulah, minta ampun, minta maaf ya sama dia. Oke. Kita Ya. Sudah seperti tadi sakit. Sudah berkurang ya. Oke, jadi itu tinggal tinggal pemulihan aja, tinggal pemulihannya. Ya, terus minta perlindungan Tuhan supaya nggak terserang lagi gitu ya. Minta berdoa terus. Kita berdoa untuk bangsa kita, untuk Indonesia, supaya Tuhan nyatakan ke depannya seperti apa, atau apa yang akan terjadi, sehingga kita mempersiapkan diri ya, kita mempersiapkan diri dengan baik dan sesuai firman-Nya. Sekali lagi kita satukan hati kita. Urapanmu mempertajam pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman kami untuk menangkap isi hati Tuhan, menangkap firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Apa yang akan terjadi ke depannya, atau sesuatu yang besar, peristiwa-peristiwa yang besar yang akan terjadi di depan, Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Dan apapun yang harus kami lakukan, Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan akan nyatakan sesuatu, baik untuk situasi keamanan, situasi politik, situasi keuangan. Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus ke depan untuk bangsa kami. Tuhan nyatakan dalam nama Yesus, darah Yesus. Lihat ini, banyak tunas-tunas yang dipotong. Artinya banyak anak-anak muda yang mengalami kegagalan. Nah itu, banyak orang-orang muda mengalami kegagalan. Nah, ini yang perlu kita persiapkan supaya itu tidak terjadi. Ini kan baru, kalau tidak direspon ini bisa terjadi. Tetapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh, itu bisa dibatalkan, gitu ya. Jadi dibalik, jadi yang seharusnya gagal akan jadi keberhasilan.
Oke, kita berdoa lebih. Mohon dengan hormat telapan kuasa Tuhan kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia, terutama untuk anak-anak muda, pemuda, remaja, di dalam nama Yesus. Adapun serangan-serangan kuasa kegelapan roh jahat yang menyerang para anak-anak muda, serangan-serangan ini dari berbagai penjuru, dari berbagai cara dan otoritas kuasa nama Tuhan, segala bentuk serangan iblis kami nyatakan patah dan hancur dalam nama Yesus. Dan Tuhan memagari membentengi anak-anak muda di bangsa ini dalam nama Yesus. Kami rindukan lawatan Tuhan kalau mereka diserang oleh iblis, tetapi sebaliknya Tuhan akan curahkan kuasanya, seperti penggenapan kitab Yoel, bahwa teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, mendapatkan mimpi-mimpi, dipakai dalam berbagai hal. Kuasa dan mujizat Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Kami rindukan lawatanmu Tuhan melalui anak-anak muda. Bangkitkan pemimpin-pemimpin baru, bangkitkan orang-orang yang digerakkan oleh api Kristus yang menyala-nyala di dalam nama Yesus. Biarlah api kebangunan rohani terjadi untuk bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke terjadi lawatan Tuhan. Curahkan api kemuliaan, curahkan api Roh Kudus, curahkan api yang besar untuk melanda bumi Indonesia ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap hati anak-anak muda akan terbakar oleh api kemuliaan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga setiap kegagalan yang dirancangkan iblis, kami patahkan dan hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Supaya kami boleh bangkit sebagai anak-anak muda di dalam nama Yesus. Kami rindukan lawatan-Mu, perlindungan-Mu. Tuhan curahkan berkat-Mu untuk bangsa kami. Haleluya. Amin Yesus, amin. Jadi kalau Tuhan memberikan pesan bahwa yang penting kita harus melekat pada Tuhan. Nah, karena Tuhan ini sebenarnya menyediakan tudung atau menyediakan perlindungan dari Tuhan. Ya. Jadi perlindungan itu akan ada ketika kita melekat pada Tuhan, gitu ya. Oke, mungkin yang lain, Mbak Suci lihat sesuatu enggak? Terima kasih. Hampir-hampir mirip sama Ko Ayu tadi. Saya cuma lihat kayak ranting gitu, enggak cuma daunnya satu-satu gitu. Oke ya. Jadi merindili gugur ya, banyak yang gugur. Oke, saya kira ini terus kita akan akhiri doa.